Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Tuhan kita luar biasa? Masalahnya luar biasa enggak? Oh biasa aja ya Pak? Di belakang sana dia bilang, aduh masalah saya luar biasa banget. I know, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi, mungkin berkata, aduh masalah saya luar biasa. Ya itu kenyataannya, tapi firman Tuhan berkata, Yesus yang kita sembah lebih dari apa yang dapat kita rasakan dalam hidup kita. Hari ini masalahmu luar biasa, Yesus kita jauh lebih luar biasa. Kurang setuju nih, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Senang sekali saya bisa ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kali kedua, Pak Lukas thank you. Udah kasih kesempatan saya boleh ada di tempat ini. Boleh memuji menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Michael Panjaitan orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Hari ini kita bersyukur untuk karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti merindukan hal yang baik dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Gak ada satu orang manusia pun di dunia ini yang berharap, aduh hidupnya itu punya masalah aja ya. Aduh hidupnya itu sakit-sakit aja harusnya. Aduh hidupnya itu berantakan aja, gak ada saudara. Tapi tahukah saudara bahwa senang atau gak senang, diundang atau gak diundang, yang namanya pergumulan pasti ada. Selama kita hidup, selagi kita ada bangun pagi, namanya masalah pasti ada saudara. Tapi apa yang menjadi kabar sukacita bagi kita hari ini, bahwa apapun boleh terjadi, Yesus berjanji untuk selalu menyertai setiap kita. Yang merasakan penyertaan Tuhan boleh angkat tangan. Masalah ada terus gak? Ada dong. Tapi penyertaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kadang-kadang kita pikir ya, suka lupa begini Bapak Ibu Saudara. Mungkin di waktu yang lalu pernah kita berpikir begini, aduh kayaknya gak bisa deh menghadapi ini. Kayaknya gak bisa melewati ini. Kayaknya gak bisa bertahan, gak bisa dan gak bisa. Saya mau kasih tahu, hari ini tanpa kita sadari kita boleh ada di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita saudara. Makanya Roma 8, kalau saya lihat ini wajah-wajah Alkitab semua Pak. Ada yang wajah perjanjian lama, ada yang wajah perjanjian baru. Tahukah saudara, saking cintanya firman Tuhan Pak. Itu kan di Alkitab itu kan ada perjanjian lama, perjanjian baru, terus di tengah-tengahnya itu ada halaman putih ya. Saking cintanya sama firman Tuhan, halaman putih pun diliatin Pak gitu ya. Roma 8 ayat 28 berkata apa saudara? Ada yang hafal? Roma 8 ayat 28. Saya bawa hadiah dari Jakarta berupa ucapan terima kasih. Kita tahu sekarang bahwa Dia Tuhan, Dia Allah yang turut bekerja. Katakan sama-sama turut bekerja. Dalam segala hal. Bukan cuma dalam sukacita saudara. Bukan cuma dalam masa-masa baik aja. Enggak dong. Kalau kita belajar firman Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Sambil nyanyi boleh ya Pak? Kalau dibilang gak boleh pun saya mau sambil nyanyi aja Pak. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap. Musim boleh berubah dan pasti akan berubah. Gak selalu kita tertawa. Tapi gak selamanya juga kita akan menangis. Tapi satu hal yang kita percaya, apapun musim dalam hidup kita, firman Tuhan berkata begini. Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Artinya akan selalu kita melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin saudara. Bagi siapa? Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Saya percaya hari ini saya sedang berdiri di hadapan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah yang menjadi alasan kita tetap bertahan, alasan kita tetap memuji menyembah Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata kita itu hidup bukan karena melihat Bapak Ibu Saudara. Kita hidup oleh karena percaya. Kalau kita hidup karena melihat, yakin saya saudara, gereja gak akan ada orang. Kalau kita hidup karena melihat, pasti banyak yang kecewa sama Tuhan. Setuju ya? Kalau kita hidup karena melihat, banyak orang yang akan marah-marah sama Tuhan. Kenapa? Doa saya belum dijawab Tuhan. Kenapa? Sakit saya kok gak sembuh? Katanya Tuhan luar biasa. Pergumulan saya selesai, belum selesai. Persoalan saya malah makin berat, katanya Tuhan itu baik. Kalau kita hidup karena melihat, pasti akan kecewa. Makanya Tuhan mau kita hidup karena percaya. Percaya akan apa? Percaya akan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita saudara. Hari ini kita boleh belajar firman Tuhan sama-sama. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Tentunya semua kita punya harapan dalam hidup. Setuju ya? Pasti kita punya harapan yang terbaik dalam hidup kita.
Tapi kadang-kadang atas seizin Tuhan saudara, dalam kasih dan kebaikan Tuhan, seakan-akan ada pengalaman-pengalaman yang menurut kita tidak baik. Kok kayaknya susah banget, kok kayaknya berat banget. Saya mau mengajak kita hari ini sama-sama belajar percaya satu hal. Bahwa ketika kenyataan tidak sesuai harapan sekalipun, ada Tuhan di sana yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita baca firman Tuhan sama-sama, singkat aja saudara, gak panjang-panjang. Yohanes pasal 11, dimulai dulu ayat yang pertama. Multimedia boleh tolong bantu saya, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara dalam hitungan yang ketiga. Yohanes 11 ayat yang pertama dimulai. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sampai di sana dulu saudara. Jadi firman Tuhan menceritakan ada 3 orang bersaudara. Maria, Marta dan Lazarus. Bahkan firman Tuhan berkata mereka ini dekat banget dengan Tuhan Yesus. Sampai ada satu kalimat, Yesus sangat mengasihi mereka. Dekat banget udah kayak saudara. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara ada satu masa Lazarus sakit. Kadang-kadang orang berpikir begini, lah udah mengikut Tuhan Yesus kok masih ada masalah. Udah mengikut Tuhan kok, udah melayani Tuhan, menyembah Tuhan, kasih persembahan yang terbaik loh. Mengasih waktu buat Tuhan juga loh, kok masih ada masalah. Bapak Ibu Saudara, Lazarus orang yang sangat dikasihi Tuhan pun ternyata punya masalah. Masalahnya apa? Dia sakit. Dan saya yakin waktu itu Lazarus sakitnya gak mungkin pusing-pusing biasa. Lazarus gak mungkin sakitnya maaf ya gatal-gatal, panu begitu, no. Pasti sakitnya itu parah sampai Maria dan Marta minta tolong nih sama orang. Tolong dong sampaikan kepada Tuhan Yesus. Kasih tahu ya, ini Lazarus yang dikasihi ini sedang sakit. Artinya membutuhkan pertolongan segera. Harapan Marta dan Maria ketika mereka meminta tolong kepada orang supaya menyampaikan kabar kepada Tuhan Yesus. Apa harapan Marta dan Maria? Harapannya Yesus segera datang. Setuju ya? Caranya gitu kan? Yesus datang, terus ketemu Lazarus, nyembuhin Lazarus. Itu caranya Marta dan Maria. Itu harapannya Marta dan Maria. Waktunya kapan? Oh segera dong. Namanya lagi sakit, namanya lagi kritis, hampir mati kan ini. Bapak Ibu Saudara kalau lihat orang di rumah sakit di ICU ya. Kalau di Amerika bilangnya apa nih Pak? ICU juga enggak? Oh sama aja ya. Lagi koma gitu kan. Orang akan berkata begini, dokter just do your best, tolong dong lakukan yang terbaik. Dilakukan berbagai macam cara, ditungguin, dijagain kan gitu ya. Kenapa? Masih ada harapan. Apapun dilakukan, bahkan saya pernah, ya gak usah jauh-jauh, saya punya keluarga, my mom sedang berjuang dengan kansernya saudaraku. Oh habis-habisan kita lakukan apapun cara supaya apa? Supaya sembuh saudara. Marta dan Maria waktu itu saya yakin lagi ngejagain saudaranya yang lagi sakit ini, sakit parah. Makanya mereka minta tolong ke orang, sampaikan kepada Yesus ya. Perhatikan baik-baik. Harapannya Marta dan Maria, Yesus segera datang. Kapan? Segeralah pokoknya. Jangan tunggu-tunggu lagi, gitu kira-kira. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yesus menyembuhkan Lazarus atau enggak? Halo? Yesus menyembuhkan Lazarus atau enggak? Yang berkata Yesus menyembuhkan. Yang berkata Yesus enggak menyembuhkan. Yang bingung bahasa Indonesia harus bahasa Inggris. Boleh minta G? Okay. Ada satu pujian yang memberkati saya hari-hari terakhir ini saudara.
Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya siapa saudara? Caranya kita atau caranya Tuhan? Waktunya kita atau waktunya Tuhan? Caranya kita sering kali gagal, tapi cara Tuhan gak pernah gagal. Waktunya kita suka kecepatan, suka terlambat, tapi waktunya Tuhan selalu tepat pada waktunya. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Dia Tuhan yang selalu menjawab doa? Yang berkata, Tuhan selalu menjawab doa. Boleh angkat tangan? Oke, menarik. Yang pernah mengalami doanya dijawab Tuhan, terkabul. Dia mendoakan sesuatu dan terjadi. Oke. Yang pernah berdoa, bahkan mungkin udah lama berdoa, tapi belum kejadian. Jadi pertanyaannya, Tuhan itu selalu menjawab doa atau gimana? Selalu menjawab. Yang doanya pernah dijawab. Yang doanya pernah gak dijawab. Lah terus piye? Gini loh. Tuhan itu selalu menjawab doa. Tapi jawaban Tuhan itu gak selalu iya. Ada masanya Tuhan berkata enggak. Ada masa di mana Tuhan berkata tunggu. Kalau hari ini doamu sedang tidak diiyakan Tuhan, bukan berarti Dia Tuhan yang jahat. Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik, lebih dari apa yang dapat kita doakan. Karena harapannya Maria dan Marta, doanya mereka Yesus menyembuhkan Lazarus. Tapi ternyata caranya Tuhan, rencananya Tuhan dalam hidupnya Lazarus, Maria dan Marta, Yesus gak mau menyembuhkan. Tapi Yesus mau membangkitkan. Untuk menunjukkan bahwa lebih dari apa yang dapat kamu doakan. Pertanyaannya begini, lebih jago mana, menyembuhkan atau membangkitkan? Lebih keren mana, menyembuhkan atau membangkitkan saudara? Membangkitkan. Hari ini mungkin saudara minta mobil sama Tuhan ya. Tuhan minta mobil, terus mobilnya gak datang-datang. Gak dikasih, ternyata Tuhan mau kasih pesawat. Siapa yang mau dikasih pesawat? Parkirnya di mana? Tapi intinya Tuhan selalu mengerjakan, menyiapkan, menyediakan yang terbaik. Yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Tapi yang terbaik dari Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita. Sama dengan Maria dan Marta, ekspektasi mereka segera dong Yesus datang menyembuhkan Lazarus. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Yesus memang, this is the truth. Yesus memang mengasihi Lazarus. Namun, perhatikan baik-baik. Waktu Yesus dengar kabar Lazarus sakit, Yesus kata firman Tuhan, sengaja tinggal. Kok kayaknya Tuhan jahat banget ya? Kan ini urgent banget nih, emergency nih. Tapi kok kayaknya Tuhan jahat banget, oh gak jahat. Seringkali kan kita berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kok gak kejadian Tuhan. Kan tiap minggu udah beribadah, ada 3 kali ibadah, ada 2 kali ibadah pagi dan siang. Terus sorenya lagi saya ikut, ada doa, ada ini, ada ini, saya ikut terus Tuhan. Kok kayaknya doa saya belum dijawab. Dengan caranya, dalam waktunya. Satu hal yang pasti, gak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Firman Tuhan mencatat begini. Sampai akhirnya Lazarus meninggal. Kecewa gak? Oh harusnya kecewa ya. Karena harapannya apa? Kan harusnya sembuh dong. Kok malah mati? Tapi Yesus sudah berkata bahwa dengan penyakit itu
nama Tuhan akan dipermuliakan. Saya mau kasih tahu, dengan pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari ini, dengan persoalan yang kau alami hari ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup kita akan menjadi cerita yang luar biasa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. And I've been there. Saya pernah ngalamin itu saudara. Melihat bagaimana Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Apa yang terjadi saudara, firman Tuhan nanti baca di rumah ya. Waktu kita gak banyak. At the end of the story saudaraku, Lazarus mati. Lazarus meninggal. Gak sesuai dengan ekspektasi. Gak sesuai dengan harapannya Marta dan Maria. Bahkan firman Tuhan berkata, setelah 4 hari meninggal baru Yesus datang. Kalau kita belajar firman Tuhan, ternyata saya juga baru tahu waktu itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata zaman itu mereka ada satu kepercayaan begini. Orang yang meninggal, hari pertama meninggal, rohnya gak langsung pergi, masih ada di sekitar situ. Nanti bisa search di Google juga saudara. Jadi rohnya masih ada di sekitar situ, masih ada kemungkinan untuk bisa hidup lagi. Hari kedua meninggal, rohnya juga masih di sana, masih ada kemungkinan untuk bangkit lagi. Hari ketiga, rohnya juga belum pergi kemana-mana. Masih di sekitar situ. Itu kepercayaan mereka. Jadi masih ada kemungkinan untuk bangkit lagi. Tapi kalau udah lewat 3 hari, it's over now. Selesai. Gak mungkin bisa lagi. Yesus datang hari keempat untuk membuktikan bahwa ketika semua manusia, ketika logika dan percayanya mereka bisa berkata, kalau 3 hari masih bisa, 4 hari udah gak mungkin. Yesus hadir di sana di hari keempat, hari di mana orang berkata gak akan pernah mungkin bisa. Yesus hadir untuk menyatakan tidak ada yang tidak bisa bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itulah Yesus yang kita sembah. Hari ini untuk ke setiap kemustahilan. Hari ini setiap ketidakmungkinan yang saudara bawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Di tempat ini, di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah hari ini. Bagi manusia banyak hal yang mustahil. Tapi bagi Tuhan yang kita sembah, tidak ada yang mustahil. Ada satu lagu Bapak Ibu Saudara mungkin tahu juga ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yang percaya akan janji Tuhan katakan bersama-sama. Bagi Tuhan. Amen. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bahkan di detik-detik terakhir pun dia tetap Tuhan yang mampu. Bahkan di saat-saat terakhir, saat-saat dimana orang berkata udah gak akan bisa lagi. Yesus berkata semuanya bisa. Apa yang kita alami hari ini, itu akan menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan bahwa dia Tuhan yang hidup, untuk menyatakan bahwa dia Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Izinkan saya boleh bersaksi beberapa waktu yang lalu. Kalau gak salah waktu saya datang pertama kali ke sini sempat kesaksian ya Pak. Ku percaya janjimu ajaib, lagu yang lahir dalam pengalaman ketika kami divonis gak bisa punya anak waktu itu. Kami menikah 2017, istri saya orang Sangir, Manado saudara. 2017 kami divonis dokter gak bisa punya anak. Tapi Tuhan kasih anak dalam keluarga kami. Di situ saya berkata, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidupku gak ditentukan sama apa kata manusia. Dokter berkata gak akan bisa. Tuhan berkata pasti bisa saudara. Jadi punya anak satu aja udah mujizat banget. Saya ingat banget 25 Juni 2022.
Saya ulang tahun waktu itu. Seorang hamba Tuhan telepon saya, seorang pendeta telepon saya, Mike happy birthday, wish you all the best. Kita doa ya, oke siap pastor. Lalu kita doa, Tuhan berkati Michael, berkati istrinya, berkati anaknya, berkati anak yang dikandung istrinya. Dalam hati saya, ini pendeta salah doa nih. Wong satu aja mujizat kok. Terus amin saya ngomong, Pak salah doa, kenapa? Istri saya sehat, sehat banget. Gemuk gitu loh, seger. Tapi kan gak hamil Pak, dia cuma gemuk doang, saya ngomong gitu. Pendetanya ngomong gini, I don't know, tadi waktu lagi doa Tuhan tunjukin ada anak laki-laki di dalam kandungan istri kamu. Ya saya katakan ya amin, tapi walaupun dalam hati saya satu aja dong mujizat kok udah 5 tahun. 25 Juni, 3 hari kemudian 28 Juni istri saya ulang tahun. Dia jatuh saudara, ada sedikit kecelakaan waktu itu jatuh sampai badannya semua sakit. Malam itu waktu badannya sakit saudara, keluarga saya, mami mertua saya kan ikut sama dengan kita waktu itu. Mami mertua kita ngomong gini, bawa besok ke dokter ya, ini makin parah nih sakitnya, takutnya kenapa-kenapa di dalam gitu. Saya berdoa, saya pergi ke kamar saya berdoa gini, Tuhan besok saya mau ke dokter Tuhan. Tuhan pertemukan saya dengan dokter yang terbaik. Tuhan pertemukan saya dengan perawat yang terbaik, orang-orang administrasi yang terbaik. Waktu saya berdoa begitu, Tuhan ngomong di hati saya gini, gak usah ke dokter umum besok. Kamu malam ini beli test pack. Saya kaget saudara. Kan saya gak mungkin ngomong sama mertua Pak. Anaknya sakit saya bisa ditabok. Kalau saya bilang, Mami beli test pack aja Mi, gak usah ke dokter kata Tuhan. Uang anaknya lagi sakit kok. Saya bisikin ke istri saya. Sayang, Tuhan suruh beli test pack loh. Terus saya ngomong gini, kalau Tuhan yang suruh dan do it, lakukanlah. Terus kami beli 4 waktu itu. 4-4-nya positif kan. Tapi belum berani, akhirnya kami ke dokter besoknya, tapi dokter kandungan, udah bukan dokter umum lagi. Pas dokter kandungan, dokternya berkata, Pak, Tuhan kasih mujizat lagi. Tuhan kasih anak kedua dalam keluarga Bapak. Selama proses kehamilan anak kedua ini saudara semuanya sehat. Setiap bulan datang ke dokter periksa, kontrol tiap bulan, sehat. Sampai akhirnya saudara, saya ingat banget dokter jadwalkan waktu itu tanggal 9 akan operasi sesar ya. Tanggal 8 masuk rumah sakit. Tanggal 8 rawat inap dulu. Tanggal 9 pagi bawa masuk ke bawah, ke ruangan bawah. Diperiksa, dokter berkata kita akan melakukan final check untuk periksa semuanya sebelum operasi jam 9 pagi. Lagi diperiksa Bapak Ibu Saudara. Pas lagi diperiksa semuanya dokter panggil saya ke ruangan. Pak Michael tolong tanda tangani ini. Apa ini dokter? Saya lihat. Saya Michael Panjaitan menyatakan tidak akan menuntut rumah sakit dengan resiko apapun yang terjadi terhadap istri saya. Hasil dari pemeriksaan dokter di atas 85% istri saya pendarahan otak. Hasil dari pemeriksaan dokter istri saya di atas 85% meninggal. Artinya resikonya sangat besar. Saya kaget saudara. Saya katakan dok selama ini kan baik-baik aja. Iya Pak kami melakukan cek berulang-ulang dan hasilnya seperti ini. Syok gak saudara? Syok banget. Udah mau masuk kamar operasi loh. Kalau mungkin beberapa bulan sebelumnya dikasih tahu kita akan siapin hati, pikiran dan mental. Right? Ini kan dikasih tahu detik terakhir di hari H di mana dia akan dioperasi. Lalu saya tanda tangan saudara. Gimana? Periksa lagi untuk bius lokal. Indonesia bilangnya spinal saudara di tulang belakang. Berkali-kali disuntik. Gagal saudara. Dokternya takut. Dia kasih surat lagi pernyataan. Pak Michael tanda tangani lagi. Kenapa dok? Resiko untuk lumpuh sangat tinggi. Beberapa waktu yang lalu di Indonesia lagi viral. Seorang ibu yang habis melahirkan. Operasi sesar disuntik juga. Lumpuh gak bisa berjalan sampai hari ini. Itu viral. Jadi saya baca surat itu, tidak akan menuntut rumah sakit kalau istri saya lumpuh. Belum selesai yang satunya udah datang lagi. Dan saya tanda tangan saudara. Udah dokter masih ada lagi gak? Terakhir tinggal dokter kandungan periksa anaknya. Dibawa masuk, diperiksa dokter. Pak minta maaf, harus tanda tangan lagi. Kenapa lagi dokter? Dokter memeriksa ternyata jantung anak saya gak lengkap, gak sempurna. Dan dokter berkata, Pak sangat lemah. Kami takutnya bayinya gak bisa tertolong. Kami siapkan NICU, NICU. Apalagi itu. Pokoknya begitu lahir, dokter berkata begini. Kalau masih tertolong,
kita masukin ke NICU. Tapi resiko untuk meninggal juga sangat tinggi. Bapak tanda tangan. Bertubi-tubi masalah di hari yang sama saudara. Saya katakan, oke dokter, just do your best. Lalu istri saya dibawa masuk ke dalam ruang operasi. Keluarga saya nunggu di kamar rawat inap. Saya di depan kamar operasi saudara. Saya gak peduli orang lewat-lewat. Ada banyak maaf ya yang agama seberang dengan atribut lengkap tuh. Saya gak peduli. Hari itu I chose to worship. Saya berlutut waktu itu menyembah Tuhan di rumah sakit saudara. Sama sekali saya gak berdoa, Tuhan tolong dong. Tuhan begini dong. Harapan saya semuanya baik-baik aja tentu. Harapan saya gak mau istri saya sakit. Harapan saya gak mau anak saya kenapa-kenapa saudara. Tapi ternyata atas izin Tuhan situasi boleh terjadi begitu. Dan saya sama sekali gak berdoa. Istri saya gak tahu kan. Karena kalau dia tahu takut makin drop kata dokter. Jadi sama sekali saya gak berdoa Tuhan tolong anak saya, tolong istri saya. Enggak. Karena saya tahu Tuhan pasti tahu yang terbaik bagi saya. Saya hanya bisa menyembah Tuhan waktu itu. Saya katakan Tuhan engkau baik. Walau keadaan gak baik, rencanamu yang terbaik. Walau yang kulihat di depan mata yang gak baik, rancanganmu yang terbaik. Saya perkatakan semua janji Tuhan. Saya menyembah Tuhan saudara. Jam 9 dijadwalkan 1 jam sampai jam 10. 9.15 kurang lebih 15 menit setelah operasi. Susternya keluar dan berkata, Pak Michael dipanggil dokter. Jantung saya copot saudara. Karena something bad happen. Istri saya entah anak saya karena dijadwalkan 1 jam ini baru 15 menit. Pasti kenapa-kenapa. Saya bangkit berdiri, saya jalan ke ruangan dokter, saya teriak, Tuhan kalau Tuhan panggil istriku hari ini kau tetap Tuhan yang baik. Kalau Tuhan panggil anakku hari ini pun kau tetap Tuhan yang baik. Gak gampang saudara. Tapi saya belajar memperkatakan kebaikan Tuhan karena saya tahu kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup kita. Apapun boleh terjadi dia tetap Tuhan yang baik saudara. Saya belajar perkatakan itu gak gampang. Sangat susah saudara. Tapi saya perkatakan itu. Dokter ini seorang anak Tuhan di gereja yang besar juga di Jakarta. Dia berkata begini, Mike puluhan tahun saya nanganin kasus begini. Dan ini gak pernah terjadi. Bahkan kita siapkan tadi karena tiba-tiba risiko sangat tinggi jadi beberapa tim disiapkan untuk di ruangan operasi. Jadi banyak banget dan semua berkata it's impossible. Kenapa dokter? Dijadwalkan 1 jam, baru 15 menit semuanya selesai. Istri kamu sehat, anak kamu 4 kilo jantungnya sempurna, gak kenapa-kenapa, gak masuk NICU. Di situ saya katakan, I know di detik terakhir pun ada Tuhan. Dengan masalah saya, pergumulan saya yang menurut saya terlalu berat, saya perkatakan firman Tuhan. Masalah ini akan menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kita gak pernah terlambat. Kalau saudara berkata itu mah Michael, saya ingat banget beberapa waktu lalu pernah pelayanan di Palu Pak. Di Palu itu Sulawesi Tengah. Mungkin Bapak Ibu Saudara beberapa waktu yang lalu pernah tahu ada gempa. Dan ada likuifaksi, tsunami. Saya kaget waktu gempa beberapa waktu lalu Philadelphia kena gak Pak? Itu kan cuma 4, sekian lah. Saya lagi di New Jersey waktu itu. Lagi di penginapan. Kok saya kaget goyang dikit. Semua lari teriak-teriak Pak. Ih lebay banget nih orang Amerika pikir saya. Indonesia ini hanya cuman intro doang gitu loh maksudnya. Terus semua lari saya di kamar aja Pak. Terus kenapa sih gitu. Dan sepanjang hari kan berita gempa terus. Beritanya yang ditayangi di Amerika kemarin. Ini gempa abad ini. Iya lebay banget tapi pikir gitu. Saya posting di sosial media Pak. 4, sekian. Diketawain sama teman-teman Indo. Ya ampun 4 heboh banget ya gitu. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu. If I'm not mistaken tanggal 7 apa 8 waktu yang di Palu. Itu karena itu gempanya itu bukan cuma gempa. Likuifaksi. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin nanti lihat ada ada tayang di YouTube atau enggak. Itu tanahnya itu gulung, nelan orang, nelan rumah, nelan semuanya. Dan saya punya teman seorang pemain piano di sana waktu itu. Saya ingat banget dia sempat kecewa sama Tuhan, dia sempat marah sama Tuhan. Dia ini orang yang melayani Tuhan saudara. Waktu itu kalau gak salah dia punya 2 anak udah cukup besar. Anak kecil digendong sama istrinya lagi mengandung, lagi hamil. Waktu tanah gulung begini suaminya lari duluan lebih cepat ya. Dia teriak, tolong tangkap gitu anaknya ini. Jadi teman saya ini noleh begini. Dia tangkap anaknya yang kecil itu. Tapi di saat yang sama dia melihat istrinya yang sedang hamil dan 2 anaknya ditelan tanah saudara. Dia tuh kecewa banget sama Tuhan. Tapi hari ini dia berkata, ternyata
semua mendatangkan kebaikan. Aku bisa melihat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Hari ini dia kembali melayani Tuhan, saudara. Jadi beberapa waktu lalu, kesaksian terakhir sebelum kita berdoa. Saya pelayanan ke Palu, saudara. Dan saya katakan kepada hamba Tuhan di sana, Pak, bawa saya dong ke tempat likuifaksi, saya mau lihat situasinya. Lalu saya dibawa ke sana, saudara. Saya dikasih tahu, Pak, dulu bangunan ini di sana, pindah ke sini. Masjid ini dulu di sana, pindah, semua berantakan. Bahkan ribuan orang masih tertimbun di dalam, udah gak diapa-apain lagi. Sampai hari ini udah gak dibangun lagi, udah gak di-rebuild, saudara. Itu benar-benar udah biarin gitu aja, rusak gitu aja. Saya pas foto-foto, tiba-tiba ada seorang perempuan datang. Kak Michael Panjaitan ya. Iya, itu jadi dekat persis di sebelahnya rumah sakit. Kak, boleh foto gak? Oh boleh, saya foto sebentar, saudara. Lagi foto, selesai foto tiba-tiba dia nangis. Lagi hamil besar, Pak. Nangis terus ngomong gini sambil pegang perutnya. Kak Michael ingat saya gak? Lah kan saya takut, Pak. Perempuan datang, hamil, nangis, ingat saya gak? Lalu saya bingung, saya bilang enggak ingat. Terus pendeta ini juga curiganya luar biasa kan. Pak, siapa ini Pak gitu. Lah saya gak tahu, Pak. Terus saya bilang gini, kamu siapa? Saya udah izin ke orangnya, bahkan saya posting di sosial media waktu itu. Saya tanya dia, kamu siapa? Dia ngomong gini, beberapa waktu yang lalu Kak Michael doain saya. Puji Tuhan, aman, saya bilang. Kenapa? Dia cerita, dia agama seberang, dia bukan orang Kristen, saudara. Di situ saya belajar bahwa memang kalau orang yang gak kenal Tuhan aja ditolong Tuhan. Apalagi kita yang dikasihi Tuhan di tempat ini, saudara. Dan waktu itu saya katakan, kenapa? Dia agama seberang, menikah 5 tahun, gak punya anak. 25 Desember, dia lagi beres-beres di kamarnya. Dia dengar mertuanya datang, ipar-iparnya datang dan berkata, mana, saya lupa namanya, mana si itu gitu ya. Kamu ceraikan dia hari ini, nikah sama perempuan yang lain supaya punya anak. Dia takut, saudara. Dia gak mau diceraikan. Dia pikir, aduh gimana caranya kalau saya keluar dari kamar pasti ketahuan mertua dan ipar saya pasti disuruh cerai. Dia kabur dari jendela. Dia lompat dari jendela, saudara. Lompat lalu lari. Dia pikir gini, saya sembunyi kemanapun pasti ketahuan. Pas dia lagi lewat satu gereja. Dia pikir begini, kan dia lihat ada ibadah. 25 Desember kan ibadah Natal. Dia berpikir begini, kalau saya sembunyi di gereja, suami saya gak mungkin cari di gereja karena bukan orang Kristen. Dia masuk ke gereja, saudara. Masuk ke gereja, duduk. Saya lagi kesaksian, Pak, tentang Tuhan yang memberikan anak. Waktu dokter vonis gak bisa punya anak, Tuhan kasih anak. Oh, dia merasa, wah ini yang aku alamin gitu ya menurut dia. Saya ingat banget waktu itu memang di akhir acara itu ada altar call. Semua maju, dia juga maju. Didoain satu-satu. Dan dia berkata begini, waktu aku didoakan, aku merasa ada sukacita dan damai sejahtera, tenang banget. Saya balik ke kursi, dan dia ngomong gini, Tuhan, kalau memang benar seperti yang dia bilang. Dia gak tahu Michael waktu itu, dia cuma berkata, kalau emang benar seperti yang dia katakan. Saya mau lihat bagaimana engkau melakukan hal yang sama. Dia tenang, dia pulang ke rumah, pas nyampe di rumah, mertuanya, iparnya mereka lagi kumpul semua, mau makan siang. Kamu kemana aja? Ayo kita makan, ditungguin. Bener-bener gak kejadian apa-apa. Dia sampai pikir begini, oh triknya mereka gini, ntar dibawa makan siang, habis makan langsung diceraikan di meja makan nih gitu. Dia bilang, enggak, saya gak mau, saya kenyang. Dia ngomong gitu. Dia masuk ke kamar, itulah yang dia katakan. Pertama kali dia berlutut, dia berkata begini, Yesus, dia panggil untuk pertama kali. There is power in the name of Jesus. Dia berkata begini, Yesus, kalau memang benar engkau sanggup melakukan hal yang gak mungkin, kasih aku anak, aku akan menyembah engkau dalam hidupku. Beberapa bulan kemudian dia hamil, saudara. Jadi waktu kami ketemu itu dia ngomong gini, Kak, kalau Tuhan izinkan bulan depan anak ini akan lahir. Luar biasa Tuhan kita. Terus apa yang membuat saya nangis hari ini? Kenapa? Bukan hanya saya, suami, mertua, ipar saya, kami keluarga semua jadi jemaat di gereja itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang kita alami hari ini mungkin menurut kita gak baik. Mungkin menurut kita sulit untuk dipahami. Gak perlu dipahami, gak perlu dimengerti. Hanya perlu percaya, itu kata firman Tuhan. Hari ini sama seperti Maria, Marta, Lazarus. Ketika manusia berkata gak mungkin. Ada Tuhan yang menjadikan semua mungkin. Orang berkata udah 4 hari udah meninggal gak bisa.
Tuhan berkata, semua bisa. Michael, istrimu akan pendarahan otak, istrimu akan meninggal, anakmu juga akan meninggal, jantungnya gak sempurna. Kata dokter, I know, kata dokter. Tapi saya tahu hidup saya, hidup kita gak ditentukan sama apa kata manusia. Hidup kita ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ada satu lagu yang menjadi kekuatan bagi saya. Lagu ini lagu baru. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara juga bisa dikuatkan dengan lagu ini. Ini yang saya katakan di tengah situasi yang gak baik. Waktu itu saya katakan, Tuhan Engkau baik, rancanganmu terbaik. Gak pernah ragu sama janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Kalau manusia bisa berdusta, bisa lupa, Tuhan gak pernah lupa. Tuhan gak pernah berdusta. Apa yang dijanjikan pasti digenapi dalam hidup kita. Bolehkah saya mengundang tim Praise and Worship, kita menyembah Tuhan sama-sama.